Rabbil alamina. Ini ada dua kata ya. Dua kata. Di dalam tafsir disebut ai maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Nah, cara bacanya begitu ya. Kenapa dibaca maliki? Nah, ini badal dari lafad Robbi. Ya, makanya dibaca maliki. Oke. Jadi maliki adalah badal dari Robbi. Oke, Temimin terima kasih. Semoga barokah. Maliki wahwa mudof. Maka depannya dibaca jami'i, mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro wahwa mudof. Al-khalqi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Minya adalah huruf cer, al-insi majrur yang dijerkan dengan kasro. Wal jinni wawonya atop, al jinni maktuf dari maktuf alaihnya al-insi. Wal malaikati wawonya atop, al malaikati maktuf dari maktuf alaihnya al-insi. Wad dawabi wawonya atop, ad-dawabi maktuf dari maktuf alaihnya al-insi. Wa ghairi wawonya atop, ghairi maktuf dari maktuf alaihnya al-insi wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, Pak Haji Mukamal, saya hadir. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, kemudian kalau dibaca malikun bisa nggak Ustadz? Nah, kalau dibaca malikun nanti kemana gitu? Menafsirkan apa? Karena dibaca rofa, ya. Oke. Mang Uwong, oke. Takrib isim fa'il Kang. Ya. Gitu ya. Kemudian Ella Badri, alhamdulillah. Aba Oji juga sudah hadir. Ires, ya. Jamin jadi naat bisa Ustadz. Jami'in, oh iya. Dibaca jami'in. Malikin jami'in gitu ya. Kalau dibaca naat, jadi sifat dari malik jadinya. Gitu ya. Jadi sifat dari malik. Nah, jadi kalau dibaca naat nggak bisa ya. Yang lebih tepat itu adalah mudhof ilaih. Jadi maliki jami'il khalqi. Nah gitu. Makanya Rabbil alamin, Tuhan seru sekalian alam, biasa terjemahnya gitu ya. Jadi apa itu artinya? Maliki yang memiliki jami'il khalqi. Jadi yang memiliki, bukan yang lagi. Kalau yang lagi berarti naat. Yang memiliki seluruh makhluk. Tuh, jadinya idofa. Jadi yang lebih tepat itu adalah idofa. Buya Asyura alhamdulillah hadir ya. Bu Siti juga hadir. Oke. Ya, jadi maliki jami'il khalqi, yang memiliki seluruh makhluk. Oh. Lihat di sini ada. Nah, ini ada malikun. Ya. Nah, ini menafsirkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu kan kemarin kalimat khobariyah ya. Di sini ada kandungan di dalam kalimat alhamdulillah menjadi kalimat khobariyah. Itu kalimat berita min annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu malikun. Nah, ini dibaca malikun karena khobar anna yang memiliki li jami'il hamdi minal khalqi. Awas ini. Kalau alhamdu, kenapa pakai kalimat berita? Karena di dalamnya mengandung makna malikun li jami'il hamdi minal khalqi gitu. Jadi memiliki terhadap seluruh pujian dari makhluk. Nah, tapi kalau Rabbil alamin memiliki seluruh makhluk. Nah, Bu Neni terima kasih. Oke ya. Awas ya. Itu bedanya. Nah, Bu Lili, Bu Lili apa Pak Lili nih? Lili ya. Oke, terima kasih Bu Neni. Arif, oke, terusin dulu ya. Bu Ayus juga terima kasih. Nah, itu. Jadi, maliki jami'il khalqi. Gitu. Jadi, yang memiliki seluruh makhluk. Minal insi. Dari manusia begitu ya, wal jinni dan jin,
wal malaikati dan para malaikat, wadawabi dan hewan yang melata ya, wa ghairihim dan selain mereka. Nah begitu ya, jadi paham ya. Bu Ai juga terima kasih ya. Di sini Infinik ya, empun nama kitabnya Ustadz. Empun ya. Ya, nama kitabnya itu Tafsir Jalalain ya. Bu Un juga hadir, alhamdulillah. Pak Haji Muhammad, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Oke Pak Haji, standby ya. Awas ini, saya ulang lagi ya. Jadi Maliki adalah badal dari Robbi, wa huwa mudhof jami'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof al khalqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Minnya huruf jar al insi majrur wal jinni wawonya atop al jinni maktuf dari matuf alainya al jinni, seterusnya wal malaikati wad dawabi wa ghairihim, begitu ya. Tenten, terima kasih Tenten. Oke ya. Ella Badri jami'il khalqi, iya gitu ya. Terusin. Nah, jadi yang memiliki seluruh makhluk. Kalau yang ini yang memiliki seluruh pujian dari makhluk. Itu awas ya, beda ya. Nah, baru di sini ada lafaz wa kullun. Nah, ini dibaca kulun adalah mubtada ya. Wa kullun minhuma. Nah, ini kulunnya adalah mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Minnya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Oke, Pak Supri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Yutlaku. Nah, ini dibaca yutlaku fi'il mudhari majhul. Maka kalau ketemu isim dibaca rofa sebagai naibul fa'il. Nah, ini isimnya alamun. Jadi alamun itu naibul fa'il dari yutlaku. Jadi yutlaku alaihi alamun. Nah, yutlaku alaihi alamun ini sebagai khobar dari kullun. Jadi kalau diartikan wa kullun minha, dan setiap darinya, nyanya itu ini tadi insi wal jinni wal malaikati wad dawab wa ghairihim. Wa kullun minha, dan setiap darinya yutlaku alaihi alamun. Nah, diucapkan, boleh begitu ya, atau disebut padanya alamun, alam ya. Makanya yuqalu. Nah, ini yuqalu juga adalah, oke, geser ke atas Ustadz. Oh gini, oke, jelas. Oke ya, jelas ya. Nah, yuqalu, nah ini fi'il mudhari majhul ya, maka naibul fa'ilnya adalah kalimat di belakangnya ini. Nah gitu, yuqalu diucapkan, nah gitu ya, diucapkan. Boleh juga disebut alamul insi, jadi alamunya jadi naibul fa'il ya. Alamu, kenapa dibaca alamu? Karena naibul fa'il dari yuqalu. Jadi disebut alam manusia gitu, alamul insi wa alamul jinni, dan alam jin, ila ghairi dzalika, dan seterusnya. Biasanya begitu diartikannya ya. Ilahnya huruf jar, ghairi majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Dzalika isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Jadi disebut alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam hewan melata, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika. Nah, sampai sini kita harus paham dulu ya sebelum lanjutan ini gitu. Sebab ini mulai kita mikir-mikir nanti. Jadi Rabbil Alamin itu maknanya yang memiliki seluruh makhluk. Ya. Jadi kan di sini tadi segala puji milik Allah. Nah, Allah itu siapa, begitu kan? Maka Rabbi ini sebagai badal apa naat kemarin? Ya, badal apa naat? Masih ingat nggak? Robbinya badal apa naat? Ya, naat. Ya, naat dari lafad jalalah. Ya, lafad dari lafad jalalah Allah.
Jadi mensifati. Ya. Jadi Allah itu yang seperti apa? Allah itu yang memiliki seluruh alam. Rabbil alamin. Allah itu maliki jami'il khalqi. Ya, jadi Allah itu yang memiliki seluruh makhluk. Gitu. Ya. Makhluknya itu berupa jin, manusia, jin, malaikat, hewan yang melata dan lain sebagainya. Wa kullun minhuma yutlaku alaihi alamun. Nah, jadi yang disebut tadi masing-masing disebut alam. Begitu. Makanya di sini yuqalu dikatakan, boleh ya. Dikatakan alam manusia, alam jin dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mulai mikir ya. Oke, mulai mikir di sini. Apa ini? ASL Caem, bukannya ahsan menjadi badal, Gus? Ya, jadi ada yang mengatakan badal, ada juga naat. Cuman saya lebih nyaman di naat ya, gitu. Oke. Nah di sini dibaca majhul ya. Ini wawonya adalah istiqnab, permulaan lagi. Cek Nadri, terima kasih Cek Nadri ya, semoga berkah. Maka ini dibaca huliba. Kalau dibaca huliba adalah fi'il madi majhul. Ya, berarti butuh naibul fa'il. Begitu ya. Ada nggak isim yang rofa? Nah, di sini ada ulu. Nah, ulu ini adalah isim yang rofa. Tanda rofanya adalah wawu. Asalnya uluna. Kenapa nunya hilang? Ini bentuk jama mudzakkar salim. Wahwa mudof. Karena dia menjadi mudof. Al-ilmi. Nah, al-ilminya mudof ilaih. Yang dijirkan dengan kasroh. Begitu ya. Gitu. Fi-nya huruf cer jama'i majrur yang dijirkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bil ya'i bi-nya huruf cer al ya'i majrur yang dijirkan dengan kasroh. Wan nuni wawunya atop an nuni maktuf dari matuf alaihnya al ya'i. Nah begitu ya. MT kitab apa ini Ustadz? Kitabnya Tafsir Jalalain. Ya, Bunda Ratna, assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, waalaikumsalam Bun. Sehat ya Bun ya. Oke. Nah gitu. Jadi wahuliba, ini huliba tuh biasa diartikan dimenangkan. Nah, begitu ya. Dimenangkan ya. Maksudnya apa yang dimenangkan gitu ya. Nah, ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu itu akan diberi kepahaman. Fi jam'ihi, dalam bentuk jamaknya lafad al-alamina gitu. Makanya di sini al-alamina itu bil ya'i wan nuni. Ini bentuk jamaknya menggunakan ya dan nun ya. Al-alamina. Nah, bagi orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, ala ghairihim, atas selain mereka yang tidak memiliki ilmu, itu dia bisa memperoleh kepahaman ya. Gitu. Bisa lebih memahami gitu. Begitu ya. Apa sih maksudnya gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Jadi hanya orang yang mempunyai ilmu lah yang akan memahami kenapa ala-alamin di sini adalah bentuk jamak itu kan ya, dengan ya dan nun. Nah, wahua dan dia yang dimaksud adalah lafad al-alamin. Lafad al-alamin itu minal alamati. Dari bentuk mufradnya adalah alamah. Oke. Fatwa, terima kasih ya. Jadi bentuknya, dari bentuk tunggalnya alamah. Ya. Bentuk jamaknya menjadi alamina. Gitu. Ditambah ya dan nun ya. Apa sih alamah itu? Alamat. Ya, Sriti Fail, terima kasih. Cek Nadri juga terima kasih. Li'annahu, nah oke. Warna-warni, terima kasih Pak Zarkasi, semoga barokah. Li'annahu, nah ini. Li-nya huruf cer, maka kalimat di depannya sebagai majrur. Ya. Mana kalimat depannya? Di sini ada anna. Nah, anna itu adalah akhwatnya inna. Ya. Akhwatnya inna. Hu-nya domir mutasil sebagai isim anak, kembalinya ke alam ya. Li'annahu, karena bahwasannya alam itu yang mana?
Itu tadi jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wal dawab wa ghairihim. Kan tadi wa kullun minhum yutlaku alaihil alamun, gitu kan ya. Jadi manusia, jin, malaikat, dawab dan selain mereka itu disebut alam. Ya. Li'annahu, karena bahwasanya alam itu adalah alamatun. Alamatun itu dibaca rofa karena khobar anna, adalah tanda. Itu alamin ini, lafad alamin ini minal alamati, jadi bentuk mufradnya adalah alamat, tanda. Jadi kita itu tanda-tandanya adanya Allah. Makanya di sini dipertegas li'annahu alamatun ala maujudihi. Ya, nyambung kan? Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, gitu. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, dua kata yang sama ya. Ar-Rahmani adalah isim yang jer. Gitu. Ar-Rahimi juga adalah isim yang jer. Nah, ini badalani. Nah, itu kalau menurut i'rabnya, keduanya adalah badal. Ya, badal dari lafad Robbi. Nah gitu ya, badal dari lafad Robbi. Nah, ada juga yang menyebutnya naat. Nah gitu, makanya kita harus legowo. Ya. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, maaf, ini badalani li ismil jalalah gitu ya. Jadi ini badal dari lafaz Allah, maksudnya gitu ya. Gitu. Ada juga yang menyebutnya naat. Jadi ada dua pendapat ya. Monggo gitu. Makanya di sini dibaca Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, yang perlu kita tegaskan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu beda. Ya, kita sering dengar Ar-Rahman itu artinya apa? Biasanya diartikannya maha pengasih. Ya, Ar-Rahim maha penyayang. Kalau maha pengasih, siapapun dikasih, gitu kan ya. Kalau Ar-Rahim, yang dikasih, yang disayang itu beda. Ya, oke, kita lihat di dalam tafsirnya. Ai zirrahmati. Ya, zi itu adalah asmaul khomsah. Kalau dibaca zi berarti isim yang jer, ya, karena menafsirkan Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Zi wahwa mudof, maka depannya dibaca Ar-Rahmati mudof ilaih, gitu. Jadi yang empunya rahmat. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini adalah maknanya yang mempunyai rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang, gitu kan? Nah, di sini dijelaskan rahmat itu apa? Wahiyya iradatul khairi li ahlihi. Nah, hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Iradatu khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al khairi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Li ahlihi, linya huruf jer, ahli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi rahmat itu apa sih? Iradatul khairi li ahlihi, kehendak baik li ahlihi, kepada ahlinya, begitu ya. Jadi sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim ini Allah yang punya. Jadi maknanya adalah yang mempunyai rahmat. Ayo kita bedakan. Ya, sekarang begini, ketika ada seseorang ya, mendapat rahmatnya Allah, ada juga seseorang yang mendapat rahimnya Allah, ya, itu berbeda ya. Makanya di sini iradatul khairi li ahlihi, jadi kehendak baik kepada pemiliknya, gitu. Kepada pemiliknya. Contoh, ada orang dikasih ujian oleh Allah. Nah,
ujian itu tidak tahu jawabannya. Gitu ya. Bang Agus, oke, terima kasih Bang Agus. Dia Sahid, Assalamualaikum, Banten hadir. Oke, terima kasih. Terusin dulu ya. Oke, Evik, terima kasih Evik, semoga barokah ya. M Taufik, terima kasih. Kevin, oke. Geser kanan. Gitu ya kali ya. Oke, jelas kan? Oke. Zi isim apa Ustaz? Zi ini adalah isim yang 6 gitu, asmaul khomsah. Ya, dia menjadi isim yang jer, tandanya iya. Ya. Karena dia menafsirkan Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Jadi Allah itu mempunyai Ar-Rahman, mempunyai Ar-Rahim. Makanya disebut Zir-Rahmah, yang mempunyai rahmat. Jadi dua-duanya rahmat. Ada berbentuk Ar-Rahman, ada juga berbentuk Ar-Rahim. Nah, saya lagi cerita Allah memberikan Ar-Rahman dan Allah memberikan Ar-Rahim. Nah, tadi saya kasih contoh ketika seseorang lagi mendapat ujian. Ya, gitu ya. Nah, contoh ujiannya itu kehilangan dompet. Begitu kan ya? Yang kemarin itu membeli motor nggak jadi, udah nyampe dealer, udah memilih, lalu tidak jadi membeli karena dompetnya hilang, gitu. Ya, orang yang mendapatkan rahimnya Allah, dia akan diberitahu jawabannya oleh Allah, sehingga dia bisa mengucapkan Alhamdulillah. Kemarin itu, ya. Dia mampu memuji Allah ketika kehilangan. Kenapa? Karena dia diberitahu jawabannya oleh Allah. Ya. Kenapa aku ini hilang dompetnya? Aku nggak jadi beli motor. Karena kalau aku jadi beli motor, malah yang hilang kakinya. Gitu. Jadi masuk rumah sakit karena kecelakaan. Begitu. Sehingga aku mampu mengucapkan Alhamdulillah, gitu. Begitu kan ya? Itu ciri orang yang diberikan rahim oleh Allah. Jadi dia sudah mendapatkan jawaban dari ujian. Coba kalau kita ujian dulu waktu SMA, itu kan jawabannya tidak diberitahu. Tapi ada guru yang memberitahu jawaban itu. Kepada siapa? Orang yang disayangi ya. Itu gambarannya lah gitu ya. Nah, begitu juga Allah. Makanya sifat rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Ketika kita berperilaku beda dengan kebanyakan orang, maka Allah akan berikan Ar-Rahim. Gitu. Jadi kalau Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Orang yang rukun dengan keadaan. Itu orang mukmin. Orang yang rukun dengan keadaan. Keadaannya seperti apapun, dia tetap setuju. Itulah orang yang mukmin. Nah, orang yang mukmin itulah yang mendapat rahimnya Allah. Beda dengan rahmannya Allah. Rahmannya Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada siapapun. Makanya tadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu zir-rahmah, yang empunya rahmat. Jadi dua-duanya adalah rahmat Allah. Cuman bentuknya berbeda. Kalau Ar-Rahman Allah berikan kepada siapapun. Orang yang taat diberi rizki oleh Allah. Orang yang maksiat pun diberi rizki oleh Allah. Itu namanya Rahman. Ya, kalau Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, begitu. Nyambung kan ya? Ya, makanya di sini wahiyya iradatul khairi li ahlihi. Jadi kehendak baik, kehendak kebaikan, kehendak al-khair kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Ar-Rahman Allah berikan kepada pemiliknya, Ar-Rahim Allah berikan kepada pemiliknya. Gitu. Nah, kita harusnya berposisi di Ar-Rahim. Nah, begitu kan ya? Yang mendapat rahimnya Allah. Nah, begitu. Makanya kita coba untuk berbeda. Mampu mengucapkan Alhamdulillah. Ingat ini, materi yang kemarin. Bahwa Alhamdulillah itu adalah
miliknya Allah, kayak gitu kan. Malikun li jami'il hamdi minal khalqi, au mustahikun, yang berhak mendapat pujian itu Allah. Apa artinya? Apapun yang diperbuat oleh Allah, kita wajib untuk mengucapkan alhamdulillah. Cocokkah? Tidak cocokkah? Kita tetap mengucapkan alhamdulillah, karena Allah itu mustahikun. Apa yang diperbuat oleh Allah itu baik buat kita. Ingat ayat yang kemarin yang saya bahas adalah al-hakimu. Allah itu al-hakim, maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Jadi apapun yang diperbuat oleh Allah, kita wajib untuk memberikan pujian. Makanya li'an yahmaduhu, karena mereka makhluk memujinya. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya di sini ayat lanjutannya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah naat dari lafaz Allah. Naat dari Allah, begitu ya. Oke, ada juga yang menyebutnya badal, begitu ya. Oke, paham kan? Oke, sampai sini paham? Oke. Ayo, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Saya terlalu banyak ngomong barangkali, ya. Yuk bantu tab-tab semuanya, Masya Allah. Ini siapa ini? Oke, Wahyu Ilahi. Oke. Harus belajar Al-Miftah. Oke. Paham ya, alhamdulillah. Ferry. Oke, Ferry, mudah-mudahan istiqomah. Masya Allah, puyeng. Puyeng gimana nih? Teh Mimin, nah, coba jelaskan puyengnya di mana. Coba saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi biar tambah paham. Oke, saya ulang lagi. Pak Haji Mamat paham nggak ini? Oke, i'rab kalimat Allah gimana Ustaz? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum Ustaz. Sabahur apa tadi? Sabahur surur ya. Apa sih tadi? Oke, saya ulang lagi coba. Ya. Jadi kan kemarin keterangannya bahwa alhamdulillah ini adalah berbentuk kalimat khobariyah, ya. Kenapa pakai kalimatnya khobariyah? Nah, di sini ada lafaz bimadmuniha, ya. Jadi bimadmuniha, menyimpan makna di dalamnya. Maksudnya itu di lafaz khobariyah itu. Ini yang disimpan min annahu ta'ala, gitu ya, bahwasanya Allah Ta'ala adalah malikun, yang memiliki li jami'il hamdi minal khalqi, dari seluruh pujian makhluknya. Nah, atau dia mustahikun, ya. Mustahikun itu apa? Yang berhak mendapat pujian. Nah, alasannya ini li'an yahmaduhu, mereka memujinya. Nah, wallahu, dan Allah itu adalah tanda atas al-ma'budi, yang disembah dengan benar. Nah, gitu. Nah, di sini kan tadi Rabbil Alamin, Robnya itu adalah badal kan ya. Badal ya dari lafaz Allahi, begitu. Adalah Rob seluruh alam. Apa yang dimaksud Rob di sini? Yang memiliki seluruh makhluk, dari manusia, jin, malaikat, dan hewan yang melata dan selain mereka, gitu. Jadi yang dimaksud dengan Rabbil Alamin itu Allah lah yang memiliki seluruh alam, begitu. Nah, kenapa disebut alam? Nah, itu ya, kenapa manusia, jin, malaikat, dan semuanya adalah disebut alam, ya, disebut alam, gitu kan ya. Wa kullun minha yutlaku alaihi alamun. Setiap darinya yutlaku, disebut padanya alamun alam. Dipertegas lagi yuqalu. Nah, ini dipertegas itu maksudnya sampai diucapkan alamul insi, alam manusia, alamul jinni, alam manusia, alam jin, itu biar nggak salah tadi ya, ila ghairi dzalik, sampai selain itu, gitu ya. Nah, begitu kan? Nah, hanya orang yang memiliki ilmu lah yang mampu memenangkannya atau dimenangkan, gitu ya. Maksudnya apa sih, gitu kan ya?
Itu karena alamnya itu berbentuk jamak mudzakkar salim dengan tandanya ya nun. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang ulul ilmi sehingga kita bisa memahami apa, nah gitu kan. Nah, lihat ininya tadi. Nah, ini wahwa dan lafad al-alamin di sini minal alamati, dari bentuk mufradnya alamat. Alamat itu apa sih? Alamat kan, tanda gitu. Li'annahu, karena bahwasanya alam itu berarti kan kita tuh manusia, jin, malaikat gitu kan, hewan melata, itu namanya alam. Dan sesungguhnya dan bahwasanya alam itu adalah alamatun, tanda ala maujudihi, tanda keberadaannya Allah. Nyambung kan? Nyambung kan? Nah, maka setelah kita mengakui bahwa adanya kita itu adanya Allah, gitu. Adanya alam itu merupakan tanda adanya pencipta, gitu kan? Makanya di sini li'annahu alamatun ala maujudihi, gitu kan? Nah, baru diceritakan sifatnya Allah itu apa sih? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, begitu. Maka Allah tuh mempunyai rahmat. Yang rahmat itu akan diberikan kepada ahlinya. Kalau ini layaknya dapat Rahman, ya Rahman. Oh, ini layaknya dapat Rahim, ya Rahim. Nyambung kan? Nah, yuk mau komen Pak Haji Muhammad. Mau menjelaskan pengertian ghuliba, menang. Ghuliba itu bentuk majhul Pak Haji. Ya, artinya dimenangkan. Nah, jadi di sini naibul fa'ilnya ulul ilmi. Jadi hanya orang yang berilmu lah yang mampu memahami lafad al-alamin ini bentuk jamak. Jadi alam-alam itu merupakan tanda adanya Allah. Hanya orang yang berilmu. Gitu. Hanya orang berilmu itu yang disebut ghuliba, dimenangkan. Jadi orang yang berilmu itu dimenangkan. Maksudnya itu dipahamkan dengan adanya bentuk jamak alamin, seluruh alam itu merupakan tanda bahwa tandanya adanya Allah. Jadi kalau kita melihat seseorang itu tidak datar. Oh, ini ada penciptanya. Begitu. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang kagum, Masya Allah, gitu kan? Ada subhanallah. Hanya ulul ilmi, gitu. Kalau bukan kalau tidak ulul ilmi ya datar. Kita berangkat pagi pulang sore cari duit, ya biasa saja gitu, datar. Ya, tidak ada ruhnya. Oh, saya tuh semuanya rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu. Seperti itu ya. Jadi apapun yang kita lihat, maka kita ingat dengan penciptanya. Makanya adanya alam itu suatu bukti adanya pencipta. Nah, siapa yang bisa memahami itu? Ulul ilmi. Makanya ini jadi naibul fa'il dari ghuliba. Jadi orang yang berilmu itulah yang dimenangkan. Di dalam lafad al-alamina bentuk jamak mudzakkar salim yang diawali yang ditandai dengan iya dan nun. Ya. Jadi seluruh alam itu merupakan bukti tandanya Allah. Makanya tadi saya mereferensikan ayat yang tadi bahwa kita itu adalah percikan ruhnya Allah. Ya. Dan kita akan menjadi mulia ketika ruh kita tetap disandarkan kepada Allah. Cara gimana menyandarkan kepada Allah? Allah udah kasih tunjuk. Ya. Apa kasih tunjuk? Hafizu ala sholawati was sholatil wusto. Kalian jaga sholat 5 waktu dan kalian jaga juga sholat hati. Itu ruh itu. Sholat hati itu ruh. Ya. Sholat 5 waktu itu sholat fisik, sholat jasad. Gitu. Gitu kan?
Nah gitu, ayo coba. Masih bingung nggak? Ustaz, pengen tahu lam lil milki. Ya, ini namanya lam lil milki. Lillah. Makanya segala puji milik Allah. Ya, makanya di sini dipertegas dalam tafsirnya min annahu ta'ala malikun. Nah, jadi yang memiliki li jami'il hamdi minal khalqi. Ini yang mempertegas li-nya ini adalah lil milki. Lamnya adalah lam artinya milik. Makanya saya lebih nyaman ketika diartikan segala puji milik Allah. Nah, ada juga segala puji bagi Allah gitu kan ya. Nah, saya lebih nyaman diartikan segala puji milik Allah. Kenapa? Karena di sini alasannya annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Jadi apapun yang diperbuat oleh Allah, kita itu wajib memujinya. Walaupun itu tidak cocok dengan keinginan kita. Karena Allah yang tahu masa depannya. Makanya tadi ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim. Siapa sih yang bisa mengucapkan Alhamdulillah di awal? Orang-orang yang sudah mendapatkan Ar-Rahim, sudah mendapat kasih sayangnya Allah, karena dia tahu jawaban ujian. Ya. Jadi dia selalu husnuzon kepada Allah ketika menimpa ujian pada dirinya. Itulah yang disebut wahiyya iradatul khairi li ahlihi. Gitu. Kehendak baik itu pada ahlinya. Jadi dia selalu husnuzon. Oke. Abdul Talib ya. Salat hati Ustaz. Iya, ada salat hati. Jadi hafidhu ala salati was salatil wusta. Nah, salat wusta itu adalah salat hati. Apa salat hati? Ya gitu kan? Salat hati itu selamanya hidup. Selama hidup. Jadi dia harus pasang sabar ketika bertemu dengan yang tidak cocok dan pasang syukur ketika ketemu yang cocok. Itu namanya sholat hati. Dan sholat hati tidak mengenal waktu. Tapi kalau sholat 5 waktu, ya ada waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Oke, Pak Haji Mamat, monggo komentar lagi. Sudah bisa dipahami belum Pak Haji? Ya. Setelah guliba ada fi jami'i, iya. Nah ini kan ghuliba fi jam'i, bukan jami'i, fi jam'ihi gitu. Jadi di dalam lafad al-alamina ini bentuk jamak. Jadi dalam bentuk jamaknya al-alamina itu dengan iya dan nun, gitu kan? Itu yang bisa memenangkan, yang bisa memahaminya itu ulul ilmi gitu. Kenapa di sini al-alamina itu bentuk jamak? Begitu kan ya? Bentuk jamak. Jadi menggambarkan bahwa Allah itu Rob seluruh alam. Dan yang merasakan itu adalah ulul ilmi. Ya, orang-orang yang berilmu itulah yang akan memahami bahwa oh, tanda-tanda alam ini tanda keberadaannya Allah. Nah gitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ulul ilmi. Begitu Pak Haji. Jadi ulul ilmilah yang guliba, yang dimenangkan dalam bentuk jamaknya al-alamin. Itu maksudnya fi jam'ihi bil ya'i wan nuni. Begitu ya. Paham matur nuwun. Oke, maknanya isim alam itu bukan alamat alam. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Ya, jadi ada alam, ini makanya alamin. Ya, alam. Jadi Allah itu Rob alam. Rob seluruh alam. Apa yang dimaksud Rob di sini? Maliki jami'il khalqi. Gitu. Yang memiliki seluruh ciptaan, yang memiliki seluruh makhluk itu. Dan makhluk itu namanya alam. Gitu ya, dan alam itu adalah tanda keberadaannya Allah, li'annahu alamatun ala mujidihi. Gitu. Ayo, ada lagi nggak? Harus sampai paham.
Ya harus saya paham. Pak Nur Rahman, Ustaz Nur Rahman hadir Pak Yai Kalimantan Barat Pontianak, alhamdulillah. Mirawati Bu Mira, alhamdulillah. Oke. Dokter siapa nih? Dokter Gero. Menurut Imam Nawawi, aduh udah kelewat Pak dokter ya. Bu Maisaro, assalamualaikum Ustaz. Cirebon hadir, alhamdulillah. Pangeran Bersarung, apa tuh? Assalamualaikum, aduh cepet paham ya, alhamdulillah. Oke. Muslimah, apa yang dimaksud? Aduh kelewat. Paham, kemana diulang? Paham, apa itu? Abah Oji, insya Allah paham Ustaz, alhamdulillah. Oke, original gelas. Oke, mohon ridhonya Ustaz untuk kami menuntut ilmu dari saja sama-sama ya. Pak Fajar, assalamualaikum Ustaz, dari ayahnya Al-Mahira. Begitu ya. Pak Tab, alhamdulillah. Kak Harto, alhamdulillah. Syarifah, keterangannya yang aduh kelewat. Masya Allah, time is war. Masya Allah Ustaz. Atur, oke. Muslimah, apa yang dimaksud isim alam? Isim alam ya. Iromnya kudu belajar lagi, Buyang Yai. Apanya sih? Orang sedikit kok Mbak. Ya. Sedikit kan ya. Coba iromnya kan cuman ini doang kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah itu Fatihah itu lumayan pemahamannya ya kan. Nah baru sini kan. Jadi alhamdulillahnya kan mubtada, lillahinya khobar gitu kan. Robbinya itu adalah badal dari lafad Allahi gitu kan. Wa huwa mudhof, al-alamina mudhof ilaih yang dijirkan dengan iya. Begitu kan, karena jama mudzakkar salim. Ar-Rahmani naat, Ar-Rahimi naat, keduanya naat dari lafad Allahi. Udah itu doang Mbak teh ya gitu. Nah ini makanya kenapa Al-Fatihah itu lumayan puyeng gitu kan, makanya harus paham betul ya. Oke, tentunya apabila kata dipuji orang lalu jawab, ketika kita dipuji orang nggak apa-apa. Makanya kita baca alhamdulillah. Ada orang memuji kita, alhamdulillah. Tetap pujian itu ditujukan kepada Allah. Ya, ada orang muji kita nih, gitu. Oh, kamu kok pinter ya ini nih. Alhamdulillah. Berarti pujian itu semua dibalikan kepada Allah. Oke, Labi Syamil, alhamdulillah paham, Ustaz. Hari ini nggak manasik Abi. Oke. Mbah Gondrong, assalamualaikum Yai, saya telat nyimak, ada rekaman dari awal. Nah, rekamannya itu ada di YouTube-nya nanti ya. Boleh nanti buka YouTube saya ya. Tinggal klik aja, itu di akun saya ada. Gitu. Oke, jadi paham, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Buya Sidik ikut belajar Ustadz. Bunda Ratna, biar nggak bingung ajarin Mbak harusnya gimana. Oke ya, itulah simpulkan, makasih secara sederhana ya. Oke, saya simpulkan. Rosmat Rabu, alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Oke, Malaysia ya, Rosmat Rabu, alhamdulillah beliau ini istiqomah. Jam 11 Ustaz, suntik meningitis, oh gitu ya. Oke, di mana suntiknya? Tanjung Priok ya. Waktu saya di Tanjung Priok. Oke, kita lanjut. Ada tadi ada yang minta ringkasannya. Nah gini, jadi ringkasannya itu bahwa segala puji milik Allah. Ya, ini diucapkan dalam bentuk kalimat khobariyah, itu mengandung makna bahwasanya Allah lah yang memiliki pujian. Bahkan disebut mustahik. Apa sih mustahik itu? Yang berhak. Jadi yang berhak menerima pujian itu hanya Allah. Ketika kita dipuji oleh Allah, balikan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bukan kita tidak boleh dipuji, boleh. Ada orang memuji kita, balikan ke Allah. Alhamdulillah. Kamu kok baik sih? Kamu kok sabar sih? Alhamdulillah. Begitu. Jangan muji aku dong, yang nggak boleh begitu. Ya, tinggal balikan kepada Allah. Itu. Alhamdulillah. Begitu kan ya? Nah itu. Dan Allah itu adalah tanda penyembahan yang benar. Jadi kita tuh menyembah kepada Allah itu udah benar. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah. Nanti ada ayat bawahnya ya.
gitu. Makanya disebut wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin. Alamnya ini adalah tanda. Jadi Allah itu tanda atas yang disembah dengan benar. Awas ya, bisa dipahami tadi. Nah, dan Allah itu adalah Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rabb seluruh alam. Apa yang dimaksud? Maliki jami'il khalqi. Ya, jadi Allah itu adalah yang memiliki seluruh makhluk. Gitu. Dari manusia, jin, malaikat, dan hewan melata, dan selain mereka. Dan semua ini, gitu, kullun minha. Nah, dan semua ini adalah yutlaku alaihi alamun. Disebut alam, maksudnya begitu. Jadi kita tuh alam namanya, tanda adanya Allah. Jin itu alam, tanda adanya Allah. Malaikat itu alam, tanda adanya Allah. Hewan itu alam, tanda adanya Allah. Paham kan? Makanya di sini sebut tadi, mana tadi? Ini, li'annahu alamatun ala mujidihi. Jadi semua alam itu adalah tanda keberadaannya. Nah, begitu. Paham kan? Dan Rabb alamin itu, Allah itu, dia mempunyai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu disebut rahmat. Rahmat itu apa? Wahiyya irodatul khairi li ahlihi. Nah, rahmat itu punya tempat sendiri-sendiri. Ada yang hanya mendapat Rahman, ada juga yang mendapat Ar-Rahim. Li ahlihi. Jadi tergantung makom-makomnya. Ya, itu. Ya. Allah memberikan rizki kepada orang yang taat. Allah pun memberikan rizki kepada orang yang tidak taat. Karena Allah punya sifat Rahman. Allah hanya memberikan kepada orang yang mukmin karena Allah punya sifat Rahim. Itu yang disebut irodatul khairi li ahlihi. Nyambung kan? Itu yang disebut dengan Allah mempunyai rahmat. Siapapun Allah kasih, Allah sayangi. Ya. Tapi dibedakan antara Rahman dan Ar-Rahim. Itu ringkasannya. Ya, maka besok insya Allah kita lanjutkan Maliki Yaumiddin.